Halo semuanya, Sobat Pintarnya. Perkenalkan, nama saya Nelly Nurmalasari, CEO dan co-founder Pintarnya. Dalam video hari ini, saya akan bawakan sesi From Cilegon to CEO. Nah, kenalan dulu yuk. Jadi tadi nama saya Nelly Nurmalasari. Sebelum saya menjalin Pintarnya, membangun Pintarnya bersama dua co-founder saya mengawali karir di Fonterra Brands Indonesia, pegang brand Anlin, yaitu susu kesehatan tulang. Kemudian saya lanjutkan karir 10 tahun di perusahaan konsultan internasional The Boston Consulting Group atau yang biasa dikenal dengan BCG. Lalu 4 tahun terakhir saya menjabat sebagai Senior Vice President Traveloka, membangun bisnis hotel atau akomodasi mereka. Nah, untuk materi hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kok dari Cilegon menjadi CEO? Sebenarnya ini untuk fun aja guys. Dari C jadi C, Cilegon CEO. Semoga jokesnya dapet ya. Tapi mungkin saya mau klarifikasi, ini bukan berarti saya mau mengecilkan kota Cilegon. Sebagai awal mulanya saya dilahirkan, dibesarkan dan di sana, kemudian menjadi CEO yang sebagai title mungkin dianggap sebagai title yang besar. Tapi aku pengen banget membagi pengalaman berkarir sehingga sobat-sobat pintarnya bisa ambil kesimpulan, ambil bagian yang berharga, dan semoga bisa kepake nih ilmunya gitu. Nah, pertama, sukses berkarir itu apa sih? Pastinya kesuksesan itu relatif terhadap ambisinya, relatif terhadap kepuasannya. Semua orang bisa beda-beda, bisa bilang sukses, kurang sukses, dan sebagainya. Tapi yang pasti meraih sukses itu nggak mudah, nggak instan, dan yang paling penting harus konsisten. Kalau misalnya hanya ad hoc one off, contohnya si Nelly nih rajin cuma sehari, ya itu sih nggak akan dirabel rajin. Yang ada tumben banget hari ini rajin gitu. Makanya ada saying nih kayak the 10,000 hour rule, 10.000 jam. Contohnya misalnya Bill Gates harus udah paham tentang komputer sebelum menemukan Microsoft. Blackpink, mereka personalnya di training 4 tahun, 5 tahun, certainly itu lebih dari 10.000 jam sampai akhirnya diorbitin. Artinya memang sukses itu butuh waktu dan butuh tahapan. Yuk aku berbagi tips meniti karir itu gimana sih guys? Ya, kita bagi ya. Tips pertama, teman-teman sobat pintarnya, ketahui starting pointmu. Artinya kita mulainya nggak sama tiap orang, ada yang beda-beda, ada yang udah punya pengalaman, ada yang belum. Kalau kita lagi dibandingkan dengan teman yang sudah lebih berpengalaman, ya kan berarti kita harus usaha lebih keras ya gitu. Jadi kita semua harus ngerti titik mula tiap orang itu nggak sama. Artinya begitu kita udah tahu, oh aku sama dia, oh dia emang lebih pintar sih, mungkin aku harus kerja lebih keras lagi gitu. Artinya tadi harus kerja keras nggak sih buat kita membangun karir? Ya mungkin enggak gimana, bisa jadi ya kalau misalnya aku sama rekan kerja ternyata oh dia udah punya koneksi family atau apapun yang kuat, network yang kuat, ada ordal. Nah ini kan berarti nggak perlu misalnya gitu, nggak perlu kerja sekeras yang lainnya untuk starting point yang berbeda. Nah kedua tipsnya, kan sukses itu bertahap. Jadi kamu tentuin nih lompatan-lompatan kamu maunya yang lompatan kecil atau karena udah saking pedenya mau langsung loncatnya yang gede gitu. Contohnya pengalaman aku sendiri, mungkin aku sendiri bangun karir 15 tahun sampai akhirnya memberanikan diri membangun pintarnya. Kalau aku lihat teman-teman aku yang lain, ada beberapa yang bahkan begitu lulus kuliah udah langsung pede nih untuk membangun bisnis gitu. Jadi memang berbeda kepercayaan diri atau ambisi tiap orang karena melihat sendiri titik mulanya di mana. Pastikan kamu juga punya lompatan-lompatan sukses apa yang kamu mau. Kemudian yang ketiga, can do attitude, artinya saya bisa. Nah kalau yang di slide ini mungkin sudah sering lihat di YouTube atau di mana, ada perbedaan mindset yang growth sama fix. Intinya bedanya apa sih? Selalu katakan ada dua opsi nih, saya bisa
atau saya belum bisa tapi saya cari tahu ya gitu. Artinya tidak ada kata saya nggak bisa, karena itu artinya tidak mencari tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu. Jadi pastikan dalam membangun karir punya mindset untuk saya bisa. Tips yang keempat, siap mental. Udah pastilah ya ada ups and downs, tapi yang paling penting ada 4 hal. Cari tahu nih motivasi diri sendirinya gimana, cari that inner voice, kata-kata yang untuk untuk memotivasi diri sendiri ketika kita lagi mengalami kesulitan apa. Aku kasih contoh buat aku sendiri, mantranya adalah no excuse, nggak boleh ada alasan. Jadi ketika mengerjakan sesuatu terus udah gitu kan, aduh ngerasa mentok nih, nggak bisa nih, no excuse, how to do it gitu. Jadi itu nomor 1. Kedua, fokusin sama hal-hal yang penting tuh apa. Jadi ketika kita ngerasa down banget, tahu nih ini ya mungkin separah-parahnya, sejelek-jeleknya nih apa sih, oke lah ini nggak apa-apa, ini aku masih oke dengan ini. Jadi pastiin kamu tahu relative importance untuk kamu. Ketiga, jangan lupa fokus untuk hal-hal yang kamu bisa kontrol. Pastikan di karir kamu berikan yang terbaik. Jangan peduliin hal-hal di luar kontrol kamu lah gitu. Nggak usah sibuk let's say ngomongin orang lain, menyalahkan keadaan ekonomi dan sebagainya. Fokus dengan apa yang bisa kamu kontrol. Yang keempat, ini paling penting, bangun support system kamu. Artinya apa? Aku bagi pengalaman ya, aku di belakang aku nih, aku selalu ngerasa punya invisible board of directors. Aku punya direktur komunikasi. Ketika aku mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan sesuatu, aku mau minta saran, aku pergi ke dia. Aku punya direktur work-life balance. Artinya ketika aku kesulitan membalance antara family dengan pekerjaan, aku lihat 2 role model ini dan aku bisa call mereka gitu. Jadi pastiin kamu punya nih support system yang bisa bantu kamu ketika kamu mengalami up and down. Tips yang kelima, introspeksi diri. Artinya setelah kamu punya itu semua, punya ambisi, punya lompatan, punya strategi, introspeksi lagi nih, sudah sukses apa dibandingin yang kamu mau, progresnya udah di mana, ada hal-hal yang perlu kamu ubah atau enggak, cara kerja kamu, cara komunikasi kamu. Selalu disiplin dalam mereview diri sendiri gitu. Nah, itu 5 tips utama nih dalam membangun karir dari aku. Makasih banget udah nonton videonya. Mungkin aku akan recap lagi ya untuk 5 tipsnya tadi. Jadi ketika kamu membangun karir, lihat nih starting point kamu, kamu berawal mulanya di mana, bandingkan dengan yang lain sehingga kamu tahu kamu harus melakukan apa yang lebih. Kedua, tentuin tuh lompatan-lompatan kamu mau yang besar atau mau yang kecil untuk membangun karirnya. Ketiga, tanamkan dalam pikiran kamu, saya bisa. Itu. Yang keempat, ketika sudah melakukan yang terbaik dan saya bisa, tetap aja perlu siap mental, siapin diri untuk keadaan ups and downs. Dan yang kelima, introspeksi diri, review lagi progresmu sehingga kamu bisa refine atau revisi ulang target-targetmu, target-target kesuksesanmu. Oke, terima kasih ya sobat pintarnya udah dengerin Nelly. Jangan lupa untuk lanjut ke video berikutnya ya. Bye.